Halo, selamat pagi, apa selamat siang nih? Kalau di daerah Jakarta, Jawa mungkin masih agak pagi ya, karena di sana masih jam 11. Tapi kalau di tempat saya udah siang, udah jam 12. Jadi anaknya kita selamat siang aja deh ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Kemudian semangat pagi. Apa kabar hari ini? Udah rame nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, udah banyak nih teman-teman hadir dari Cikarang, Parakan, Banjarnegara, Malang. Terus dari mana aja nih? Oke. Oke, alhamdulillah kabarnya baik ya. Semoga teman-teman di sini semuanya sehat selalu ya. Halo, semangat pagi. Dari Pemalang, kemudian ada dari Singapura, terus dari mana aja lagi. Boleh ya di-tag-tagin teman-temannya biar live streaming kita pada hari ini lebih ramai. Oke. Kita buka dulu ya live-nya pada hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semangat pagi teman-teman. Kemudian aduh sorry ya, sinyalnya rada-rada ini nih. Oke, ketemu lagi bersama saya Dr. Nidia, dokter official dari Vitanostin yang biasa melakukan live streaming. Pada hari ini kita live-nya ini ya, temanya tentang perlambungan. Jadi apa aja sih jenis-jenis penyakit lambung? Nah, hari ini kita bakal bahas ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan atau ada testimoni dari produk Vitanostin, langsung aja di komen. Siapa tahu kan nanti Vitanostin bagi-bagi giveaway atau hadiah. Siapa tahu teman-teman beruntung gitu. Cuman saya nggak tahu sih untuk live hari ini ada giveaway atau enggak. Cuman coba aja. Siapa tahu beruntung ya kan? Oke, aduh, bentar ya. Kacamatanya lagi ini nih miring soalnya ketindihan. Halo, tuh teman-teman dari Bekasi juga udah mulai hadir. Kemudian dari mana lagi yang belum saya bacain? Banyuwangi ya juga ada nih. Oke, yuk di-tag-tagin temennya ya biar live streaming kita ramai. Oke, sesuai tema hari ini temanya adalah jenis-jenis penyakit di asam lambung. Jadi kita harus membahas dulu ya tentang si lambungnya dulu. Jadi apa sih lambung ini? Bagian mana sih di dalam tubuh kita si lambung ini? Nah, jadi lambung ini merupakan salah satu organ pencernaan yang memiliki bentuk yang menyerupai bentuk kayak huruf J ya, kayak gini nih lambung itu. Pasti teman-teman udah pernah lihat dong, kayak misalnya di kemasan-kemasan obat asam lambung, misalnya kayak obat mah gitu ya. Nah biasanya kan ada tuh gambar lambung. Nah miripnya sih bentuknya sih mirip-mirip kayak gitu ya aslinya. Nah kemudian letaknya sendiri itu di bagian kiri perut ya gitu. Biasanya letaknya mungkin kalau setiap orang pasti agak berbeda-beda ya. Mungkin di bagian orang yang tubuhnya agak tinggi mungkin dia agak lebih naik atau bahkan lebih turun, atau mungkin badan yang
pendek, dia akan letaknya berbeda sedikit gitu ya. Cuman kalau perbedaan letak sih nggak jauh banget ya, nggak mungkin dong yang satu di kiri yang satu di kanan, nggak mungkin, cuman mungkin agak naik sedikit apa turun sedikit gitu. Kemudian sebenarnya ada beberapa ya penyakit pada lambung ini, jadi nggak semuanya itu penyakit mah gitu. Jadi ada memang beberapa penyakit yang terjadi di lambung. Nah, pada hari ini yang kita bahas yang itu ya, penyakit yang di bagian lambung. Oke. Nah, jadi organ lambung ini memiliki dua saluran pada kedua ujungnya. Jadi bagian atasnya, bagian ujung atas itu terhubung dengan kerongkongan kita atau bagian dari esofagus. Kemudian pada ujung bawah itu akan tersambung dengan usus. Jadi ketika makanan masuk ke dalam mulut, itu akan melalui kerongkongan atau esofagus. Kemudian dia akan pecah di lambung gitu. Nah, kemudian habis dia melewati lambung, maka dia akan mengalir ke usus gitu. Nah, di usus itu nanti dia akan berubah ya, ada yang mungkin diserap tubuh dan sebagian juga akan diserap, akan dikeluarkan gitu. Nah, kemudian yang paling umum biasa yang akan terjadi di lambung itu adalah, yang paling sering terjadi, yang pertama adalah yang bisa disebut dengan GERD, itu adalah gastroesophageal reflux. Nah, biasanya kalau GERD ini terjadi ketika asam lambung kita itu naik gitu ya, sampai kerongkongan, biasanya kayak kerasa panas atau kerasa terbakar. Nah, itu mungkin adalah gejala dari GERD sendiri. Nah, kemudian biasanya GERD ini terjadi setelah makan siang atau makan malam gitu. Kemudian gejala-gejala yang timbul pada GERD ini biasanya akan mengalami rasa perut yang mulas gitu, jadi kayak perutnya nggak enak banget gitu ya. Kemudian bau mulutnya juga akan berubah, kemungkinan bakal menjadi lebih asam ya. Kemudian kita akan jadi mual, nyeri pada bagian dada, kemudian sulit untuk menelan gitu. Nah, untuk penyakit-penyakit pada lambung biasanya dia gejalanya mirip-mirip aja ya, biasanya kayak perih atau rasa terbakar gitu. Nah, salah satunya ini adalah GERD ini ya gitu. Kemudian yang kedua ada penyakit gastritis. Gastritis ini adalah kondisi ketika lambung kita ini mengalami peradangan ya. Jadi asam lambung yang terlalu kuat ini bisa merusak lapisan dindingnya sendiri gitu. Jadi kalau asam lambung kita ini terlalu tinggi atau terlalu asam, dia akan merusak lapisan lambung. Nah, itu akan menjadi perlukaan. Ketika perlukaan itu yang memicu penyakit gastritis gitu, peradangan pada lambung gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau gastritis ini dia penyebabnya macam-macam ya. Jadi bisa jadi karena makanan, kemudian karena alkohol, atau obat-obatan antiinflamasi atau NSAID yang bisa memicu asam lambungnya menjadi naik. Kemudian bisa juga terjadinya karena infeksi dari bakteri H. pylori gitu. Kalau gejalanya sih hampir-hampir mirip ya kayak GERD tadi. Dia biasanya rasa sakit perut bagian atas, mulus-mulus juga, kemudian rasa mual-mual hingga muntah. Kemudian dia mungkin akan terasa lebih gampang kenyang karena lambungnya mungkin terasanya kan udah kepenuhan tuh si gas asemnya. Jadi dia terasanya lebih gampang kenyang gitu. Padahal sebenarnya dia lambungnya masih kosong gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ada gastroparesis. Nah, biasanya gastroparesis ini adalah gangguan pada lambung yang terjadi karena lambung mengalami perlambatan gitu ya. Nah, ketika mencerna makanan, jadi dia yang harusnya biasanya mungkin cepat nih, ketika kita terkena gastroparesis dia sistem di lambung ini dia jadi lambat gitu.
Kemudian biasanya hal tersebut mengakibatkan gangguan pada fungsi lambung dan yang disebabkan karena otot-otot dinding lambung tidak bekerja secara maksimal. Jadi kalau si lambungnya ini mengalami gangguan, perlambatan, pasti kan akan mempengaruhi sistem kerja semuanya aja, ya kan? Karena semua makanan pasti akan lewat lambung nih. Jadi ketika di lambung ini bermasalah, maka akhirnya ke usus pun juga akan menjadi masalah gitu. Nah, biasanya sih yang terkena gastroparesis ini adalah penderita diabetes ya. Gitu. Untuk gejalanya sendiri pada gastroparesis biasanya si penderita akan mengalami rasa perut yang kram, kemudian selalu merasa kenyang karena kan dia penyerapannya lambat ya, cara kerjanya lambat, jadi makanan yang di dalam lambung tuh dia lambat gitu untuk tercernanya, jadi rasa kenyang pun akan lebih lama gitu. Kemudian yang paling sering terjadi adalah yang keempat ini nih, dispepsia gitu ya. Dispepsia ini biasanya gejala lambung yang paling sering terjadi gitu. Biasanya gejalanya berupa rasa perut yang tidak nyaman, kemudian pasien juga akan merasakan mudah kenyang, terasa nyeri pada ulu hati sehabis makan, kemudian kembung dan mual hingga muntah. Mirip-mirip kan semuanya gejalanya, tapi sebenarnya mereka itu adalah jenis yang berbeda. Ada dispepsia, ada GERD, kemudian ada gastritis gitu ya. Nah, gitu. Jadi diusahakan buat teman-teman jangan pernah sampai nunda makan ya, karena kalau udah sekali rusak lambungnya itu bakalan susah untuk memperbaikinya kembali gitu. Jadi nanti takutnya kan kalau udah sekali kena penyakit lambung, dia kalau telat makan dikit pasti akan kambuh lagi gitu. Itu yang bikin gak enak. Kemudian kita kan juga harus pilih-pilih makanan yang tidak terlalu asam, tidak terlalu pedas, kemudian jangan yang bersoda-soda, kemudian jangan yang alkohol, karena makanan-makanan tersebut bisa memicu tingginya asam lambung gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh cus langsung di komen aja ya. Kemudian kalau ada testimoni, yuk boleh langsung di share aja, nanti kita bacain bareng-bareng ya. Oke, apakah sudah ada pertanyaan dari teman-teman? Kita lihat ya. Selamat siang ya buat teman-teman yang baru join. Oke, belum ada pertanyaan ya dari teman-teman ya. Oke, kita sambil ngobrol yang ringan-ringan aja ya. Nanti kalau pertanyaannya boleh seputar tentang perlambungan atau penyakit yang lain boleh, atau seputar produk Vitanostin juga boleh gitu ya. Oh ya teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman juga main Instagram, coba di follow aja Instagramnya Vitanostin ya, vitanostin.co.id, karena biasanya di situ juga di share info-info tentang produk Vitanostin, info-info tentang kesehatan, kemudian biasanya bagi-bagi giveaway juga. Kemudian biasanya kalau di oh ya ada testimoni juga biasanya di situ. Jadi kalau yang main Instagram segera itu ya, di follow vitanostin.co.id. Di daerah teman-teman gimana nih keadaan pandeminya sekarang? Kalau di tempat saya sih udah PPKM level 4. Jadi udah mulai meningkat kalau di tempat saya. Jadi nggak boleh terlalu sering-sering keluar rumah dulu, karena kita harus menjaga kesehatan kan. Karena virus yang sekarang lebih ganas gitu ya.
Oke. Kalau pagi-pagi kayak gini teman-teman pada sibuk ngapain aja nih? Ada yang masih kerja nggak? Atau udah pada WFH semua nih, kerja dari rumah semua? Atau masih ada yang tetap harus bekerja, beraktivitas keluar rumah? Jangan lupa ya minum suplemennya untuk imunitas tubuh. Kemudian jangan lupa juga konsumsi Vitanostin buat meningkatkan imunitas tubuh. Tetap jaga protokol kesehatan. Kemudian yang paling penting jangan keluar rumah dulu kalau memang tidak memungkinkan ya, tidak perlu gitu. Oke. Halo, assalamualaikum. Aji Barang, dari Aji Barang. Oke, dari Lampung juga baru join. Halo. Apa kabar nih buat teman-teman semua yang baru join? Semoga semuanya sehat selalu ya. Kira-kira teman-teman di sini ada yang mengalami salah satu penyakit di lambung nggak? Misalnya kayak yang saya sebutkan tadi, dispepsi, GERD, gastritis, atau gastroparesis. Hai dari Seragen, semangat pagi ya. Oh iya, jadi ada info juga nih, kalau buat teman-teman yang memang ada salah satu penyakit pada lambung, untuk konsumsi Vitanostin itu sebenarnya boleh banget, tapi dengan syarat saat konsumsi itu asam lambungnya tidak naik ya. Jadi kalau misalnya pas asam lambungnya lagi naik, tidak disarankan untuk konsumsi Vitanostin. Jadi tunggu dia asam lambungnya normal dulu, baru teman-teman konsumsi Vitanostin gitu ya. Kemudian untuk konsumsi Vitanostinnya sendiri disarankan setelah makan ya gitu. 2-3 saset per hari seperti biasa. Bagi ibu-ibu hamil belum boleh ya konsumsi Vitanostin, karena di dalam Vitanostin itu ada beberapa komposisi yang memang tidak diperbolehkan untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil nggak boleh dulu ya konsumsi Vitanostin gitu teman-teman. Yuk kalau ada pertanyaan yuk boleh langsung di komen aja ya teman-teman.
Kira-kira selain ini teman-teman mau bahas apa lagi nih, atau mau buat live berikutnya? Teman-teman ada request nggak untuk topiknya mungkin, atau mau jamnya request? Coba dong di komen dong, mau kira-kira yang enak jam berapa, kemudian mau topik apa nih selanjutnya yang teman-teman tunggu gitu. Jadi biar ada masukan buat tim kita, siapa tahu nanti kan temanya pengennya ini nih, karena mungkin udah bosan sama tema-tema yang ini. Nah, coba di request aja ya. Atau jamnya boleh nih, jam live mau diubah, mau jam berapa gitu. Yang kira-kira biar teman-teman rame nih apa nontonnya. Jam malam ya. Jam 8 malam, oke. Biasanya saya jam malam itu, jam 8 itu live-nya di grup jaringan gitu. Jadi kayak di grupnya NASA, itu biasanya jam 8 malam. Cuman kalau misalnya teman-teman maunya malam juga, coba ya kita buat malam ya. Gitu. Karena kemarin dulu kan sempet bikin malam tuh, tapi teman-teman pada mintanya pagi. Kalau siang sampai sore saya nggak bisa karena praktek. Jadi bisanya antara pagi banget atau jam-jam malam. Jam-jam malam kemungkinan insya Allah saya malah bisa sih. Gitu. Tapi nanti teman-teman kalau misalnya pun nggak sempet ikut join di live streaming yang on time, bisa nonton siaran ulangnya ya. Oke, ada pertanyaan nih, Kak, apa Vitarosin boleh dikonsumsi oleh ibu hamil? Jadi Vitarosin tidak boleh dikonsumsi untuk ibu hamil ya, karena di beberapa komposisi memang ada yang tidak diperbolehkan untuk ibu hamil. Jadi kalau teman-teman mau konsumsi Vitarosin, nanti aja kalau udah melahirkan ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Selamat pagi dok. Halo, assalamualaikum. Maaf mau tanya, ibu saya kan ada sakit komplikasi darah tinggi, kolesterol, asam urat, dan jantung. Saat ini sedang konsumsi NSTM, Hergin, Hertus Nasa, dan akhir-akhir ini sering nyeri di lambung. Apakah boleh minum Vitarosin juga saat minum obat yang lain itu tadi? Sebenarnya boleh, cuman ini sepertinya ada beberapa yang menyebabkan asam lambungnya naik ya. Jadi gini, obat yang medisnya tetap diminum ya untuk asam lambungnya, karena kalau tetap dibiarin takutnya nanti malah berbahaya, bisa melukai atau membuat si lambungnya jadi meradang. Jadi sebaiknya teman-teman tetap dilanjut aja konsumsi obat-obatan dari nasanya tadi, tapi obat-obat medis juga tetap harus dilanjutkan ya. Kemudian kalau misalnya mau minum Vitanostin pun boleh, cuman mungkin 1-2 saset per hari aja cukup ya, karena kan udah ini nih banyak yang dikonsumsi ya gitu. Kemudian makannya jangan sampai telat-telat gitu. Jadi kalau misalnya waktunya makan ya harus makan, jangan ditunda-tunda. Kemudian untuk porsi, jadi sebaiknya kalau penderita nyeri atau asam lambung, sebaiknya porsi makannya itu sedikit-sedikit tapi sering, jangan banyak tapi jarang. Misalnya kayak makannya banyak nih, misalnya 1 piring besar atau 2 piring tapi cuma 1-2 kali sehari, nah itu sebenarnya nggak baik untuk lambung. Jadi sebaiknya itu makannya 3-5 kali sehari dalam porsi yang cukup gitu, sedikit-sedikit tapi sering. Oke, ada pertanyaan lagi, dok, Vitanostin bisa untuk wasir nggak? Dosisnya gimana? Bisa kok, wasir ini sama dengan ambeien ya, jadi bisa banget kok. Karena kan dia tinggi serat, jadi bisa membantu untuk melunakkan feses kita atau tinja kita. Jadi biar si penderita wasir ini lebih nyaman untuk BAB-nya.
Untuk dosisnya 2-3 saset per hari ya. Gitu. Oke, sama-sama. Kalau ada pertanyaan langsung cus di komen aja. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa bisa menyembuhkan wasir atau ambeien, Dok? Bisa banget. Tapi tergantung grade-nya ya. Tapi kalau misalnya grade-nya udah parah, kayak grade 3 atau 4 yang biasanya didorong itu udah nggak bisa masuk lagi si ambeiennya, itu tetap harus pembedahan ya, gitu. Tapi kalau misalnya ambeiennya masih bisa keluar masuk atau didorong pakai jari pun masih bisa masuk, itu masih bisa diatasi dengan Vitanostin. Iya benar. Jadi kalau benjolan itu tergantung ya. Kalau misalnya dia memang pas didorong udah nggak bisa masuk lagi, itu tetap harus dibedah, dioperasi gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa didorong, insya Allah masih bisa mengecil gitu. Oke, sama-sama. Halo Sidoarjo. Kemudian dari mana aja nih yang baru join? Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan tapi belum sempat saya baca, langsung dicoba dikirim ulang ya. Halo, ada juga dari Wonogiri, kemudian dari mana nih? Oke, ada pertanyaan lagi. Tanya, Dok, Vitanostin kan manis, untuk menderita diabetes gimana ya? Masih boleh kok, karena kan di dalam Vitanostin ini dia menggunakan gulanya itu madu, jadi aman masih gitu. Kemudian seperti itu, berarti kalau masih bisa didorong, masih ada kemungkinan bisa mengecil atau sembuh. Ya betul. Untuk asam lambung gimana, Dok? Oke, sebenarnya tadi udah dibahas ya, tapi nggak apa-apa, mungkin mbaknya baru join ya. Jadi untuk asam lambung boleh konsumsi Vitanostin, tapi di saat asam lambungnya tidak naik gitu ya. Jadi kalau misalnya asam lambungnya lagi naik, belum boleh konsumsi, tunggu dia reda dulu asam lambungnya baru konsumsi Vitanostin. Dan setelah makan. Halo dari Klaten, kemudian dari Lampung. Dok, jika punya masalah kanker rahim, apakah bisa diobati dengan Vitanostin? Oke, jadi untuk perkankeran kita tetap harus konsultasi kepada dokter spesialisnya ya. Jadi kalau misalnya pun tetap disarankan untuk kemoterapi, kita tetap harus menjalankan itu, tetap harus mengikuti prosedur medis. Untuk konsumsi Vitanostin itu bisa dia sebagai membantu untuk melawan radikal bebasnya, karena dia kan kayak antioksidan. Jadi
harapannya kalau kita konsumsi Vitanostin dan sambil melakukan terapi medis, itu harapannya Vitanostin ini dapat membantu mempercepat penyembuhan gitu ya. Kemudian, dok, Vitanostin bisa nggak diminum bareng vitamin yang lain? Bisa banget. Jadi kalau misalnya teman-teman ada konsumsi Vitanostin rutinan untuk imun, terus ada konsumsi vitamin C juga atau vitamin D juga, boleh diminum barengan. Atau mau dijedain 1 jam gitu boleh. Yang penting minum air putihnya juga harus banyak ya. Dosis untuk mengatasi asam lambung gimana dok? Bisa diminum bareng obat dokter nggak? Jadi obat dari dokter tetap harus diminum. Tetapi untuk asam lambungnya, jadi Vitanostin ini tetap diminum saat kondisi asam lambungnya normal. Jadi kalau asam lambungnya lagi tinggi, lagi perih lambungnya, jangan diminum Vitanostinnya gitu. Karena kan dia asam, takutnya malah memperparah. Jadi tunggu dia asam lambungnya reda dulu, baru minum Vitanostin lagi tuh. Oke, sama-sama. Kemudian ya ini ada pertanyaan juga ya, dosisnya ya. Untuk dosisnya itu 1-2 kali saset per hari aja ya. Sorry nggak kebaca tadi. Untuk yang asam lambung ya, itu 1-2 kali 2 saset per hari aja. Kemudian dok mau tanya lagi, nenek saya kan punya pegalinu dan mah kadang muntah seperti orang masuk angin. Apakah bisa minum Vitanostin untuk membantu penyembuhan pegalinu dan mahnya? 1-2 saset per hari aja ya. Bisa kok untuk pegalinu dan mahnya. Mau tanya dok, Vitanostin apakah bisa mengatasi kanker payudara pasca operasi? Bisa. Maksudnya dia udah operasi kan, terus dia mau ngobatin kanker payudaranya. Bisa kok. Untuk membantu ya, mempercepat penyembuhan dari obat-obatan medis. Apakah Vitanostin bisa mencegah asam lambung ya? Kalau mencegah asam lambung sih belum ada sih. Belum bisa. Yang bisa mencegah asam lambung itu ya apa yang kita konsumsi sih sebenarnya dari pola hidup kita. Jadi kalau kita nggak pernah telat makan, nggak terlalu sering minum soda, atau nggak terlalu sering makan yang asam-asam, yang pedes-pedes, yang nggak bakalan muncul tuh asam lambung. Kalau untuk menjaga imun tubuh aja, minum Vitanostin sehari 1 saset bisa nggak dok? Terus waktu terbaik minumnya pagi atau malam hari? Oke. Bisa banget. Kalau mau untuk imun 1 saset per hari aja cukup. Kalau mau lebih jos 2. Oke. Paling baik konsumsi pagi hari setelah makan ya. Dan jangan lupa minum air putihnya juga harus banyak. Vitanostin the best. Oke.
Untuk dosisnya yang pasca operasi kanker tadi, itu dosisnya bisa 2-3 saset per hari ya. Sama siang, mau tanya dok, kalau banyak sendawa itu tanda lambung masalah ya? Iya, sebagian kalau penderita asam lambung, penyakit-penyakit asam lambung yang tinggi, biasanya memang akan sendawa-sendawa terus. Itu menandakan kalau memang di lambung kita tuh terlalu banyak gas, gitu, gas asam. Jadi dia bakal sendawa-sendawa terus, atau malah biasanya bakal kentut-kentut gitu ya. Tuh. Oke. Tunggu sebentar ya. Ada mama. Oke, kita lanjut lagi ya. Kepencet apa itu? Sorry, kepencet apa tadi ya? Dok, apabila orang yang kecanduan minum bir atau minuman kemas, apakah bisa mengurangi kecanduan tersebut? Gimana ya, kalau udah kecanduan sama minum-minuman atau apapun segala kecanduan itu ya, misal minuman atau rokok, itu sebenarnya yang bisa mengatasi adalah pikirannya sendiri. Jadi kalau untuk cara yang gimana ya orangnya sendiri, mindsetnya sendiri. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau kayak gitu ya, cuman edukasi aja sih. Sulit ya, saya juga sulit jawabnya. Yang ada pertanyaan langsung aja ya, di komen aja ya. Nanti biar saya bacain dan bantu jawab. Alhamdulillah testimoninya sendiri dok, setelah minum 1 saset per hari badan jadi tambah fit, gak gampang lesu, terima kasih Vitanostin. Wah mantap, jadi udah merasakan ya manfaat yang baiknya dari konsumsi Vitanostin.
dari situ Bondo nih baru hadir ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Dok, apa kamu terasa asam itu tandanya asam lambung naik? Ya, bener banget. Jadi beberapa memang kalau ada kerusakan di bagian lambung, dia akan memicu asam lambungnya naik. Biasanya mulutnya akan terasa asam, kemudian dadanya atau tenggorokan akan terasa panas atau terbakar. Biasanya gitu ya, gejala-gejalanya. Betul banget. Mulutnya kerasa asam biasanya. Kemudian dok, untuk orang yang habis kuret atau sakit bisa juga konsumsi Vitanostin? Bisa ya, karena Vitanostin bisa membantu untuk meredakan rasa nyeri gitu. Halo dari Lombok. Oke. Oke, sama-sama ya. Oke, kalau teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri live-nya pada hari ini ya. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, boleh di komen aja yang live-nya ini, atau mau lewat admin dari Vitanostin juga boleh. Kemudian jangan lupa nanti nonton juga di live jaringan saya setiap hari Jumat malam. Kemudian untuk live di fanpage-nya itu hari Senin. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman tadi ada beberapa yang minta malam, lebih enak katanya dibanding siang. Coba nanti kita diskusikan lagi ya sama tim, apa bisa nanti jamnya diganti biar teman-teman juga lebih ramai ya nontonnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah join live streaming kita pada hari ini. Semoga ilmu-ilmunya, sharing-sharing kita hari ini bermanfaat. Kemudian jangan lupa minum Vitanostin ya untuk menjaga imunitas tubuh. Bagi teman-teman yang belum vaksin, yuk segera vaksin dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan.
Mohon maaf. Kemudian coba ada satu pertanyaan lagi nih, nggak apa-apa nih. Untuk yang sedang sakit batuk, pilek, nggak nafsu makan, bagaimana dok dosis konsumsinya Vitanostinnya dok? Jadi untuk yang sedang sakit bisa konsumsi 1-2 saset per hari ya gitu. Kemudian obat-obatan medisnya juga tetap harus diminum ya gitu. 1-2 saset per hari cukup. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua udah menyempatkan waktunya untuk join di live streaming kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di live-live berikutnya. Terima kasih banyak. Bye.